banyak orang tua yang sibuk. Sibuknya itu bukan selalu mengenai pelayanan kan, ya di dalam pekerjaan, main pedal. Waduh, iya pedal belum kita sentuh loh ini. Ya hobi sama hobinya gitu ya. Ya banyak orang tua yang sibuk. Nah, sibuk ini kan menandakan satu ketidakhadiran. Nah, ketika orang tua tidak hadir di dalam kehidupan anaknya, maka dialog mengenai iman itu akan menjadi sangat kurang. Saya bahkan menemukan nih yang lain ya. Itu anak-anak tidak dibawa baptis waktu masih anak-anak. Alasannya nanti kalau udah gede biar dia milih. Gitu. Oh, iya betul. Lebih parah lagi. Betul. Paulus yang ke-6 mengatakan bahwa cara mengajarkan iman kepada anak-anak yang paling tepat dari orang tua adalah berdoa bersama mereka. Berdoa bersama mereka. Ketika mereka sakit, ajak mereka berdoa. Mereka menjelang ujian, ajak berdoa. Sebelum makan, ajak mereka berdoa. Doa itu adalah pengajaran iman yang paling konkret. Kenapa belum kaki? Nyanyi udah sakit. Kaki keinjek Sri Mulat lo ya? Bukan. Ini belum nyanyi udah sakit. Kenapa? Lagunya. Oh iya, Lagunya terus dulu dong. Lagunya susah ini. Lagu berat. Mari kita nyanyi bersama. Mari kita yang mau nangis saja ya. Kita sengaja percepat biar mengurangi efek dalamnya. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Halak batok pecah suara otomatis. Hatiku selalu cinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Sadar. Judulnya Ayah dari Rinto Harahap. Waduh. Betul. Dinyanyikan ulang oleh Peter Pan atau Noah ya waktu itu? Atau Ariel duet Peter Pan sama Candil Series. Oh iya, benar. Dan ini lagunya sebenarnya kalau aslinya mengisahkan tentang sosok ayahnya yang sepertinya sudah tiada. Betul. Tapi bayangkan bagaimana ayahnya masih ada, tapi berasa nggak ada. Nggak cuma ditambah lagi nggak cuma ayahnya, tapi juga ibunya. Ini yang namanya kena mental. Betul. Asik. Dan inilah jadinya lagu Utopia kalau nggak salah ya. Yang Antara mana ada tuh? dan tiada. Wah, no, itu mah jurik, bro. Utopia kan itu. Utopia. Ya. Yang jadi soundtracknya film Jurik kan, memang Film benar. Jurik. Nah, kenapa hari ini kita ngebahas sesuatu yang ada tapi kok berasa nggak ada? Betul, ya? kita bukan bahas Jurik Ya. hari ini. No. Tapi jangan sampai nanti kelakuannya juga Jurik. Alias
jujurigan gitu ya. Jujurigan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru, tapi kita mau kenalan dulu sama narasumbernya kita hari ini yang juga merupakan bosnya kami. Mau minum nggak jadi. Bosnya aja nggak disiapin minum. Iya. Lu anak buah macam apa lu? Udah tadi. Mau sharing kita, Pak. Coba gue yang minum. Coy. Yoi. Minum lu mana? Yoi, nggak tahu lu Oh, iya. nggak ngambilin. Kenapa gue? Oke. Tumblernya habis kayak. Tumblernya ada tuh situ. Banyak dong tumbler Ada. Citos. Citos. Kita ada Pastor Kosman. Apa kabar Pastor? Lama Baik. tidak bertemu. Baik. Lagi bukan mau sibuk apa? Lagi sibuk banget ya? Pilihannya adalah Iya. sibuk atau sibuk banget. Udah gitu aja. Iya. Bagi-bagi waktu aja. Bagi-bagi Bagi-bagi waktu. waktu Karena aja. Pastor Kosman juga selain jadi ketua Komsos Keuskupan Bandung, Yes. beliau juga merupakan pastor paroki di 1 Petrus Katedral Bandung. Siap. Sehat-sehat Pastor, soalnya memang ini membagi waktu ini kan dengan berbagai aktivitas, harus jaga kesehatan, Ya. banyak-banyak lebih dua. Betul. Karena itu Ya, dan sumber tenaga, Bro. Iya benar. Sumber tenaga. Dan kebetulan ini kalau sampai disaksikan oleh Pastor Nono Ya. Nono akan tertawa lihat Pastor Siap. Kosman sekarang. Karena Pastor Nono ya memang masih ngurus paroki tapi udah bukan katedral. Dia sudah nyanyi sorak-sorak Iya, bergembira. sorak-sorak bergembira dia. Oke, dan hari ini bukan hanya dengan Pastor Kosman, tapi kita juga kedatangan sosok yang satu ini dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Ada Ibu Ivon. Yeay, Bu Ivon, dengar dong suaranya Bu Ivon. Sapa dulu umat yang menonton Rumah Noni nih. Ya, halo semua, Ada. salam kenal. Iya, BPK PKK kepanjangannya apa Bu Ivon? Ini Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Panjang. Panjang. kita singkat aja boleh ya? Boleh. BPK. Ya. Ini mau ibu banget ya, masih muda loh, Not. Iya makanya Kak Ibu. Ivon aja lah ya. Kak ya. Kak Boleh, Ivon Kak? aja ya. Kakak Ivon boleh? Cici. Boleh, Ibu. boleh. Ah, ya. Senyum aja Ya, kita. walaupun memang kalau di sini tulisannya Ibu ya, Iya. Bu Ivon. Cuman kalau kita sih lebih nyaman kayaknya manggil Kak Ivon aja, Iya. biar lebih akrab gitu ya. Oke. mantap. Ini Bu Ivon senyum nanti awas kalau ngelawak ya. Tiba-tiba ngelawak nih. Oke, hari ini tadi kita udah kasih pengantar lewat lagu. Lagu yang kita coba gambarkan kondisi bahwa wah, apakah mungkin seorang anak merasa ketidakhadiran orang tuanya, baik itu secara fisik ataupun kehadiran Iya. karena kesibukannya bukan hanya di kantor tapi di pelayanan. Ya. Nah, Jangan sampai ini yang dikhawatirkan ya, judul besarnya. Papa mama sibuk pelayanan, anak ke gereja tetangga. Nah, kita bahas fenomenanya dulu. Kita ke Pastor Kosman dulu. Pastor, kita bicara soal 2025 sudah perbedaan zaman dulu zaman sekarang. Ya. Ada yang mengatakan bagaimana orang tua kita mendidik kita secara agama sekarang lebih. Dulu gereja wajib ya kita ya. Wajib. Kita kalau nggak berangkat gereja Iya. dimarahin. Doraemon itu adalah kesekian. Apa itu teman? Berangkat gereja, berangkat gereja. Ya. Sekarang ada yang bilang, ada yang mengatakan orang tua ini dalam mendidik anaknya secara spiritual lebih tidak, lebih soft atau tidak se-strict zaman dulu. Itu benar nggak sih, Pastor, pandangan Pastor secara general? Saya tidak punya data tentang ini ya. Tapi memang Tapi memang, nah Tapi ini memang. gue senang kalau orang Batak udah ngomong tapi memang. artinya saya pernah mendengar Ya. ada beberapa orang baik itu melalui sebuah katakanlah dialog di jalan atau ketika datang ke pastoran untuk ngobrol lalu mereka bercerita. Tapi terutama sebenarnya yang saya dapat informasinya adalah ketika misalnya anak-anak sekolah di sekolah yang dikelola oleh gereja yang lain gitu. Oh, oke. Oh. Dan kalau itu saya sampai wah sama aja, Katolik juga sama. Iya. Kalau anak kamu sekolah di Katolik ya sama, ikut misa, ikut Iya, rosario, iya. ikut ini gitu. Nah, ya. ini produknya ini. Nah, saya. Ini produknya. Sony itu Protestan, tapi sekolahnya di Katolik. Dari kecil. Dari kecil. Ikut misa juga. Tapi kayaknya menarik sih berbicara tentang ini. Saya pikir pasti ada ya, Oke. karena anak muda sekarang itu sangat kuat, itu dipengaruhi oleh apa circle-nya dia ya. Oh, oke. Itu Lingkungan. geng teman gitu loh. Jadi kalau temannya kemana ada kemungkinan dia ikut. Ya. Termasuk dari orang tuanya itu tadi, saat dulu kita diharuskan minggu itu ke gereja supaya kita dapat pendidikan di luar pendidikan formal, minggu harus ke gereja. Dulu kita pasti ke gereja. Nah, sekarang lebih soft. Itu Kayaknya sih apa ya? Kalau melihat fenomena sekarang,
rasanya dunianya berbeda banget. Iya betul. Zaman saya itu benar-benar itu wajib tuh. Itu jadwalnya itu lebih ketat daripada jadwal sekolah kalau Iya. saya. Kalau sekolah tuh masih mungkin, aduh sakit perut ini. Kalau lagi gereja sakit perut gereja pokoknya. Mas Yosman keluarin aja ini kayaknya ada dari tadi aja ditahan-tahan. Sekarang kok jadi pastor. Makanya, Iya. artinya bagi saya sepengalaman itu gini. Dulu memang kita menganggap ya hadir di gereja itu dalam perayaan-perayaan itu merupakan syarat mutlak ketika Anda mengaku diri sebagai seorang Kristen. Terutama ketika para orang tua menyadari bahwa anak-anak itu tinggal di daerah yang katakan mayoritas agama yang lain gitu. Nah, kalau sekarang mah saya bahkan menemukan nih yang lain ya. Itu anak-anak tidak dibawa baptis waktu masih anak-anak. Alasannya nanti kalau udah gede biar dia milih. Gitu. Oh iya Itu betul. lebih parah lagi. Betul. Bahkan juga mungkin Son kalau tadi lu masalah bilang pendidikan kita beda sama yang anak zaman sekarang. Kenapa? Karena mungkin anak zaman sekarang orang tuanya adalah milenial yang kayak kita. Angkatan kita. Yang dulu merasa pernah dididik secara paksa VOC. militer VOC untuk ke gereja dan lain sebagainya. Kita pengen anak kita bisa memilih. Nah, ini kan. itu dia. Nah, apakah ya benar kata Pastor Kosma sih kayaknya banyak banget faktor-faktor lain nih yang mempengaruhi gitu. Cuman memang sekarang banyak juga nih fenomena lucu nih yang kejadian ya, malah jadi kontradiktif Son gitu. Si papa mama sangat Katolik banget sampai mereka pelayanan kalau bisa 24 jam nih gitu ya. Tapi nih anak kadang ditinggal di rumah. Nggak dibawa. Tidak dilibatkan. Iya. Kalau gua nih flashback zaman gua kecil dulu bokap nyokap cukup aktif lah di gereja gitu ya. Dan memang ketika memang itu saya anak paling kecil dan mau nggak mau harus ngintil nih Pastor ya. Ya udah mainan di lapang penuh debu dan lain. Maksudnya lapangan masih pasir dulu, belum kayak sekarang paving block gitu kan. Main di lapangan, main ke pasturan, main kemana apapun itu. Gadget belum seperti sekarang. Kalau anak zaman sekarang memilihnya apa? Nonton gadget, main game dan lain sebagainya. Orang tuanya sibuk di gereja. Kak Ivon punya tanggapan apa nih fenomena begini Kak Ivon? Ya saya melihat, ya saya setuju sih ya, ini terjadi pada zaman now, zaman saat ini. Ya banyak orang tua yang sibuknya itu bukan selalu mengenai pelayanan kan, ya di dalam pekerjaan, main pedal. Waduh. Iya, pedal belum kita sentuh loh ini. Ya hobi sama hobinya gitu ya. Ya banyak orang tua yang sibuk. Nah, sibuk ini kan menandakan satu ketidakhadiran. Nah, ketika orang tua tidak hadir di dalam kehidupan anaknya, maka dialog mengenai iman itu akan menjadi sangat kurang. Nah, ini terjadi zaman now saat ini. Dan saya melihat mengapa hal itu terjadi, karena ada satu ketidaksadaran dari diri orang tua, bagaimana mereka itu sebenarnya punya tanggung jawab loh untuk memberikan pengajaran iman yang utama kepada anak. Dan itu datangnya memang harus dari orang tua yang utama itu berarti. Ya, jadi banyak orang tua yang berpikir setelah menyekolahkan anak di sekolah yang bagus, ya itu adalah tanggung jawabnya sekolah untuk mengajarkan iman kepada anak. Padahal kan sebenarnya itu tanggung jawab orang tua. Kalau kita bicara sedikit tentang psikologis, sebenarnya tuh kondisi seperti ini masuk ranahnya psikologis atau ini hanya tentang hubungan keluarga saja sebenarnya pada akhirnya Kak Ivon? Dari cara parenting maksudnya gitu ya. Dari sisi psikologi, yaitu masuk ke dalam bagaimana orang tua itu mempunyai gaya parenting yang lebih baik kepada anak-anaknya gitu. Ya, perlu edukasi jadi gitu. Apalagi ada ini nggak sih sebenarnya anak usia berapa sih yang kalau ini rentan terjadi ya kalau kita ngomongin zaman now, yang pasti mungkin usia-usia SMP gitu kali ya, itu usia-usia yang rawan untuk bisa terpengaruh dengan lingkungannya. Atau apakah dari kecil pun juga usia sekolah dasar yang awal-awal gitu, early kelas 1 kelas 2 sudah bisa mulai terpengaruh Kak Ivon? Menurut Kak Ivon gimana? Dari kecil sebenarnya, dari usia 0 sampai 5 yang namanya golden age itu, seringkali orang tua itu terlena karena sekarang itu kan kita di dalam digital age yang tadi Anda katakan ya. Pengen mudah kasih TV, kasih gadget, biar anteng. Jadi terlalu anteng anaknya. Jadi orang tuanya lebih punya banyak waktu melakukan hal yang lain, sehingga dialog iman itu kurang terjadi gitu. Dan di gereja sendiri Pastor ini sebenarnya
kalau kita bicara fenomena, ada komisi-komisi sebenarnya yang punya concern khusus ke keluarga kan sebenarnya ya. Ada, kita tahu di keuskupan kita cukup meriah, Iya. dengan Meriah. banyak kegiatannya gitu kan. Meriah itu artinya di mana mereka berkumpul merayakan sesuatu Iya. macam-macam gitu. Tapi saya sih berpikir tadi yang dikatakan Ivon benar ya, sering bahwa apa yang menjadi tanggung jawab orang tua itu diambil oleh institusi lain gitu. Bagi saya pribadi di sekolah oke, mereka bisa dapat pelajaran agama, di gereja boleh aktif segala macam, tapi jangan lupa itu di rumah sebenarnya. Gereja itu gereja Katolik itu punya istilah yang sangat bagus tentang itu. Apa itu? Keluarga dikatakan ecclesia domestica, gereja kecil. Jadi dalam salah satu dokumen Familiaris Consortio itu Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan bahwa keluarga adalah tempat utama dan pertama untuk pendidikan iman dan nilai-nilai kebaikan. Itu jelas. Itu tajam sekali itu kalimat itu ya. Baru Pertama dan utama. Ya, tempat pertama. Dan ini yang tadi dikatakan dari sebenarnya itu seharusnya terjadi sudah dari semenjak anak lahir. Biasanya kalau gereja kan mengatakan begitu anak lahir, baiklah orang tua mempersiapkan mereka untuk pembaptisan gitu. Tapi yang saya bilang tadi, tunggu anaknya dulu gede Buat baru memilih. memutuskan. Ya, tapi soalnya itu memang mungkin juga pandangan tersebut bisa keluar, Pastor, ketika memang banyak juga sekarang ada pengaruh-pengaruh lain yang bilang bahwa ya karena gue sih sudah Katolik dari kecil. Iya, kenapa? Padahal kan gue nggak mau jadi Katolik. Nah, mungkin gitu ya. Ada mungkin terpengaruh sama asumsi-asumsi yang baru, persepsi-persepsi baru yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Makanya ini, waduh, rumah adalah sekolah yang pertama dan utama. Ini benar banget kata-katanya. Artinya kita bisa sementara nih ya, hipotesa awal. Boleh. Salah orang tua. Saya lebih tidak mengatakan salah atau tidak, tetapi tuntutan zaman sekarang itu pun sebenarnya memaksa orang tua untuk sungguh-sungguh ya membagi waktunya. Tanggung jawab utama di orang tua berarti. Kalian maksudnya. berdua kan orang tua anak-anak masih kecil punya pengalaman zaman now. Saya nggak tahu seperti apa misalnya kalian memastikan bahwa kalian punya waktu untuk anak-anak. Karena untuk sekarang gampang sekali mengatakan bapak sibuk di sini, mama sibuk di sini, apalagi di gereja pelayanan dari pagi sampai sore pelayanan gitu. Waduh. Tadi misalnya Ivon mengatakan di rumah itu sudah nggak ada dialog iman gitu loh. Itu nggak ada dialog iman. Ya. Padahal sebenarnya tentang hal ini pun itu di dalam dokumen yang tadi Familiaris Consortio itu sudah diatur bahwa kalau orang tua aktif di gereja misalnya, maka tidak boleh aktivitas di gereja itu mengganggu tugas utamanya sebagai orang tua. Sebagai ibu atau sebagai Ya, bapak. karena itu sebenarnya panggilan utamanya, yakni mendampingi anak-anak. Wah. Khawatirnya ini nggak sih Kak Ivon kalau beberapa orang tua mungkin merasa belum pantas dalam artian, wah iman saya mah masih cetek, itu mah biar ke pastor aja gitu. Sedangkan yang kalau tadi kita bicara, sekecil apapun peranan orang tua itu dia harus jadi sumber utamanya untuk pengajaran iman. Nah, tapi pandangan orang tua seperti itu banyak terjadi berarti. Betul, Ayo. banyak sekali terjadi. Jadi banyak orang tua yang merasa Belum layak. tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memberikan pengajaran iman kepada anak. Makanya menyerahkan anak kepada gereja, ke sekolah minggu gitu ya. Kalau anak punya pertanyaan iman, daripada dia belajar mencari tahu, lebih baik tanya aja ke pastor. Ya, tanya aja ke guru sekolah minggu gitu. Itu banyak terjadi. Itu tuh membentuk mental yang seperti apa sih Kak Ivon Iya. sebenarnya? Rejection yang secara tidak langsung tuh Iya. bisa membentuk mental seperti apa sih pada akhirnya? Jadi anak akan merasa, oh ngapain tanya sama papa dan mama? Nggak tahu Mereka juga nggak tuh, tahu. nggak ngerti. Mendingan tanya ChatGPT. Lebih Tapi jelas. bener loh, jangan-jangan Iya, anak ya. zaman sekarang bisa begitu loh. Iya. Bisa jadi. Tanya Iya. ChatGPT lalu Iya. mungkin jawabannya mending kalau bener. Iya. Kalau ternyata sama sesatnya. Atau yang dia anggap benar, akhirnya dia tidak memilih bertanya kembali ke orang tuanya karena orang tuanya secuek itu. Ya udahlah cari tahu aja gitu. Saya tertarik tadi yang Pastor Kosman bilang, walaupun memang melayani di gereja boleh gitu ya, cuman pelayanan pertama orang tua itu sebenarnya di keluarga, di luar rumah, baik ke suaminya, ke anak, ke istrinya gitu kan. Saya agak tragis loh. Suatu ketika saya ngobrol saya merasa sedih sebenarnya. Suatu ketika saya ngobrol dengan seorang anak yang saya tahu persis orang tuanya aktif di gereja gitu ya. Sorry, mau umur berapa? Ya. Dia masih SD. Masih Ya, SD? tetangga sebelah kan. Gitu. Oh, di Santo Yusuf. Nggak boleh.
Bos. Kan tadi kan saya ngomong jelas ya Pastor Kosman, Pastor Paroki Katedral Bandung. Nah, tetangga siapa? Ada Saya Angela, ada Aloy. SDN Merdeka. Tapi anak itu mengatakan Iya. Jangan merah dong mukanya. mengatakan begini, seakan-akan orang tuanya yang aktif di gereja itu dia mengatakan begini, gereja mencuri waktu ayah saya Itu keluar Pastor. dari anak. Karena dia merasa memang tidak punya waktu bersama dengan orang tuanya, tapi dia melihat betapa orang tua itu aktif misalnya. Lalu dia mengatakan orang tua saya gereja mencuri waktu orang tua saya. Nah, ketika mendengar ini benar sebenarnya sedih. Saya juga sekarang kepada para pengurus gereja, bahkan kalau ada rapat penting dan Anda punya bisnis atau urusan dalam keluarga, utamakan keluarga, karena memang seperti tadi, panggilan utama orang tua adalah menjadi gembala di dalam keluarganya. Ya, mungkin Bu Ivon juga sama, harus memikirkan itu. Anak-anak masih kecil ya. Anak saya 3, yang besar 20 tahun. Wah, Iya. 20 tahun, non? Tertipu. 20 tahun. Ya. Oke, Yang kemudian? kedua 17 tahun, yang paling kecil 13 tahun. Rahasianya saat apa ini. Kak Ivon masih seperti ini? Apakah pakai skincare Iya. apa gitu? Berarti Karena bener. saya sama Sony penuh hati Iya, nih. kita kembali ke Bu Ivon ya. Ini Krista lagi ngakak di belakang nih. Kita kembali ke Bu Ivon. Oke, tapi kalau kita sharing pengalaman berarti, Iya. Kak Ivon, sebenarnya memang pasti beraktivitas juga, mungkin Iya. ada pekerjaan segala macam. Iya. Kalau based on experience, sebenarnya demanding anak tuh apa sih? Apa sih yang mereka inginkan dari kehadiran orang tua? Walaupun orang tua merasa ada panggilan di gereja, anak Iya. itu tuh pengennya apa sih? Waktu dan kehadiran kita secara penuh. Jadi diajak ngobrol, cerita-cerita, itu mereka tuh pengen seperti itu. Baik itu anak cowok ataupun cewek, Iya. treatmentnya sama tuh. Iya. Oke. Iya. Dan mungkin tidak melulu harus obrolan yang deep talk. Yes. Tapi ini hanya exist, ada aja di sana, Iya. hadir untuk Iya, mereka. iya. Nah, biasanya orang tua itu kan kadang lelah setelah beraktivitas. Iya. Mendengarkan, apakah itu menjadi kunci juga, Kak Ivon, untuk mereka cerita apapun kadang buat orang dewasa kan, Iya. apa sih lo gitu aja. Ya, Elah, dia bocil. bocil gitu. Nah, apa sih sifat sikap yang harus diambil orang tua untuk menjadi seorang pendengar buat anak? Iya. Ya, kalau untuk saya sih ya memprioritaskan waktu untuk keluarga dan anak-anak itu yang terutama. Iya. Ya, memang kadang-kadang nggak mudah ya dengan tuntutan Betul. pekerjaan, pelayanan. Ya, tapi berusaha lah belajar. Ya, saya bersyukur saya belajar mengenai Tuhan Yesus, mengenai iman, mengenai psikologi sejak anak-anak saya tuh usianya masih kecil. Oke. Jadi saya berusaha untuk praktek gitu ya kepada mereka. Wah, Ya. itu Dulu justru Kak Ivan Pak, belajar di mana? Maksudnya dalam artian gini, nggak banyak ya seorang orang tua yang tahu bahwa kayak di gereja begitu juga ada fasilitas-fasilitas lain yang memang bisa memperkaya diri gitu ya untuk secara keilmuan, secara pengetahuan gereja Katolik untuk dibagikan sama anak-anak gitu. Kalau dulu Kak Ivon belajarnya dari mana Kak Ivon? Ya. Kalau boleh tahu. Saya tuh mengambil kuliah teologi di teologi, bukan psikologi, Bang. pertama-tama teologi dulu. Oh, Ya, oke. di Saint Paul yang tadi Pak Denny Kusoy itu. Oh, oke. Nah, lalu setelah itu saya mengambil juga kursus fokus dari Katolisitas untuk belajar iman Katolik. Oh, ya. ada sub-subnya juga ya maksudnya pelajarannya. Oke, terus lanjut. Lalu setelah itu saya mengambil psikologi sains di Universitas Kristen Maranatha. Ya, jurusan psikologi keluarga. Itu gimana bagi waktu sama anak? Mohon maaf tadi kan dengan catatan anak-anak Iya, masih kecil masih waktu kecil itu. dulu. Nah, Oh, oke. ada sesuatu yang terjadi nggak maksudnya dengan kesibukannya Kak Ivon, lalu anak-anak 3, lalu juga pertambahan usia dan kuliah yang segitu sibuknya, Iya. itu kan pasti kemakan waktunya Kak Ivon. Iya, Ada iya. sempat ada gap tertentu nggak Ya, sama anak? sempat kesulitan mengatur waktu. Ya, tapi intinya sih saya berusaha lah memberikan yang terbaik buat anak-anak saya sambil juga terus belajar karena saya merasa apa yang saya pelajari itu juga berguna bagi keluarga saya. Itu yang pertama-tama.
Tapi anak-anak pernah ada yang protes nggak sih? Pernah, tentu Fase pernah. di mana Iya. mungkin skripsi bla bla bla, Iya. itu pernah ada yang Iya. protes. Kok mami belajar terus sih Ya, katanya. mami belajar terus. Nah, gini nah, Aduh, kalau mami nggak belajar, mami nggak bisa Nggak lulus. ngajarin kamu. Iya. Oh, Berarti iya. salah satu solusinya adalah sebenarnya ada Son. Apa itu? 3 anaknya dibawa ke kelas kuliah. Rame dong. Kalian, Rame. kalian ambil ilmunya. Wah, Nah, nanti kalian bikin tesis kasih ke mami. Tapi ya itu yang nggak kadang yang kita omongin tuh nggak segampang kenyataannya ya Kak Betul, Ivon, betul, bener ya. ya. Akhirnya gimana konklusinya waktu itu sama anak? Ya, saya pernah waktu saya kuliah saya ajak anak-anak saya. Oh beneran? Ya, bener. Gue bercanda loh. Ketika saya pelayanan saya juga ajak mereka sampai mereka melihat gitu. Waktu Oke. terakhir saya kuliah kan online, kebetulan kuliah online. Mereka Iya. ikut mendengarkan bersama-sama dengan saya. Apa harapan Kak Ivon melibatkan anak-anak di kegiatan orang tua seperti itu? Saya juga ingin mereka melihat saya melayani itu bukan untuk saya mencari eksistensi diri dan lain sebagainya. Oh, biar Saya, mereka paham. iya mereka paham bahwa saya melayani karena saya mencintai Tuhan Yesus. Nah, tapi kan semua juga yang melayani judulnya begitu. Apa emang ada yang melayani demi eksistensi pasti? Duar. Emang ada pasti. Oke, mari terbuka. Enggak, ini mah serius. Mari emang. terbuka. Maaf, ini mah yang melayani demi eksistensi pribadi emang ada, Pastor. Saya mah baru tahu loh. Iya. Belum nggak pernah denger. Harus ditilik sampai ke lubuk hati paling dalam. Kayaknya dia harus jadi pelayan gereja baru ketemu dengan orang-orang itu. Oh, gitu. Ya kan, that's why saya tidak melayani di gereja karena sering ketemu. Akan selalu ada godaan ya. Iya. Saya misalnya akhir-akhir ini kan kami di katedral itu kita ada rekrutmen untuk asisten imam nih. Jadi kan kita harus ada dong dites apa segala macam wawancara. Sony nggak bisa. Nggak bisa. Diskualifikasi. Belum. Lalu saya selalu sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, katedral itu panggung besar loh untuk gereja Katolik. Iya betul. Artinya begitu lu tampil di depan, godaan terbesar adalah kamu menjadi seorang katakan selebritinya gereja di Iya, sampingnya iya, pastor iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi Public hal-hal figure. seperti itu. Iya. Ada godaan itu dan beberapa kali juga kita bisa ketemu dengan orang yang benar-benar begitu bersemangat gitu ya sampai kadang-kadang susah ngeremnya gitu. Itu misalnya. Ada ya. Nah, saya sih berharap misalnya berusaha agar mereka yang pelayanan itu benar-benar mereka punya motivasi yang murni, tapi tidak bisa dihindari. Iya, betul. Sebagai manusia kita tetap Karena kita punya kebutuhan, diakui ya. kebutuhan diapresiasi, diakui. Ketika kita ada di panggung itu, Iya, betul. kita bisa digodai dengan banyak hal. Maka kita selalu menekankan bahwa kemurnian hati dalam pelayanan ya. Baru ada juga yang saya tahu misalnya orang yang aktif hampir di semua komunitas, di sini dia ada, di situ ada, di situ. Saya pikir orang ini kerjanya apa ya gitu. itu benar-benar gitu loh. Itu aja pastor parokinya sampai mikir Son. Lalu masuk akal misalnya kalau dia bayangkan misalnya kalau kayak Ivon misalnya punya anak-anak pada waktu itu, lalu waktunya untuk anak itu seperti apa sih? Padahal sebenarnya tugas paling utama mereka, saya nggak berpikir bahwa orang tua mengajari anak-anak tentang agama itu dengan duduk di meja lalu buka diktat jelasin 1, 2, enggak, rasanya bukan gitu-gitu amat. Sekarang gayanya gitu loh. tidak seperti itu juga ya Mo ya. Harusnya enggak. Saya ingat itu misalnya Paus Paulus yang ke-6 mengatakan bahwa cara mengajarkan iman kepada anak-anak yang paling tepat dari orang tua adalah berdoa bersama mereka. Waduh. Berdoa bersama mereka. Iya. Ketika mereka sakit, ajak mereka berdoa. Mereka menjelang ujian, ajak berdoa. Sebelum makan, ajak mereka berdoa. Doa itu adalah pengajaran iman yang paling konkret. Kadang orang tua itu tadi merasa wah ilmu saya nggak ada ya karena ternyata cara paling mudah adalah ajak berdoa. Ajak berdoa. Kalau di Katolik misalnya ada doa wajib sekali rosario itu berapa doa yang dihafal kan? Iya, Aku percaya Bapa kami, kemuliaan, Salam Maria. Salam Maria, iya. Kalau lu rosario 5 kali, anak-anak sudah hafal semua. Iya. Saya juga hafal. Ini hanya Masalahnya kan kita orang tuanya yang lupa. Iya, itu dia seringkali orang tua itu mencari-cari alasan pada akhirnya bahwa mereka yang harusnya sadar punya tanggung jawab itu mereka permisif jadinya karena kesibukan merasa tidak pantas padahal hal kecil itu bisa dimulai tadi ya Pak Surya doa bersama itu cara paling mudah. Dan dengan Doa momen-momen yang keabsenan orang tua ini muncullah pihak-pihak lain Iya. yang mungkin malah dianggap lebih mengajari gitu. Contoh, misalkan kebetulan sekolahnya di sekolah lain yang mungkin beda secara agama begitu ya. Ternyata di sana gurunya lebih care,
teman-temannya lebih mau datang, ngajakin ke tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Jadilah dia lebih tergerak untuk bergerak Itu gitu. terjadi keponakan kebetulan memang sekolah swasta. Ya. Umur SD awal. Apa namanya? Inisialnya apa? Inisial ponakan gua. Ponakan gua inisialnya L. Jadi karena memang lingkungannya berdoanya caranya bukan Katolik. Suatu hari memang emaknya dia ngomong ke emaknya, aku berdoanya gini aja, lo nak lo gitu. Walaupun memang di rumah diajarkan, tapi lingkungan ternyata membentuk dia, kok saya tidak nyaman ya, berbeda ya. karena yang lain tidak melakukan cara yang seperti saya lakukan gitu. Nah artinya kan ya kembali lagi si anak itu kan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan sehari-hari yang paling dekat. Nah orang tua sekali lagi mengambil peranan penting di sana untuk bisa kembali menekankan, ayo kembali lagi nih ke tempatmu di mana Buat gitu, ngerem ya, buat soalnya ngerem ya. gitu. Nah berarti lingkungan nih Kak Ivon, tadi mungkin sudah disampaikan Pastor Kosman ya bahwa lingkungan sepenting itu. Ya. Tapi anak-anak kan belajar memang harus dari semua hal gitu. Merasa, melihat Betul. gitu ya. Dan apakah menjadi salah untuk mereka saat mereka kan belajar dari apa yang mereka lihat gitu. Yeah. Pada akhirnya orang tua ada keabsenan orang tua di sana gitu. Nah, Yeah. Kak Ivon sendiri pernah ada di fase itu nggak, di mana anak-anak merasa yang Kak Ivon sampaikan buat mereka itu sesuatu yang kayaknya nggak gini mah, aku nemunya nggak gitu loh gitu. Pernah ada nggak sih? Pernah. Ya. lebih dengar teman gitu ya. Hmm. Ketika saya sampaikan sesuatu, mereka cek di ChatGPT, bener nggak yang Mami katakan ini gitu. Waduh, Di cross-check. Mohon maaf, zaman sekarang memang udah canggih ya gitu. Iya. gimana Cuman perasaan itu? berarti kalau maminya nggak pinter, Iya. ya udah Wah, kalah itu sama hati-hati. AI itu ya. Terus gimana itu Kak Ivon? Saya terbuka aja untuk dialog, untuk ngobrol-ngobrol, cerita. Kalau saya melihat ketika anak melakukan seperti itu, yang penting itu adalah respon kita sebagai orang tua. Oh, oke. Ya, jadi kalau anak remaja itu baper, orang tuanya jangan baper. Wah, itu penting itu. Ya, ketika anaknya misalnya menolak kita, cuek, tidak memperhatikan apa yang kita katakan, itu jangan dianggap sebagai penolakan dari mereka. Jadi respon kita tetap baik gitu ya. Tetap, kenapa sih kok seperti itu? Apa yang salah dari yang Mami katakan? Apa yang menurut kamu nggak pas? Kita ngobrol gitu. Mami kenapa sih jadi serius banget ngobrolnya? Pernah gitu nggak, Kak Ivon? Iya, mereka senangnya yang ringan-ringan aja gitu ngobrolnya. Enggak, ada kalau gone to serius gitu ya, tiba-tiba jadi serius amat sih bro. Pernah juga ngalamin momen awkward begitu, Kak Ivon? Iya. Jadi mereka anak-anak tuh lebih seneng yang santai, yang lebih Iya. easy listening, easy going juga caranya gitu ya. Ya, ketika memberitahu sesuatu kepada mereka itu bukan dengan kayak khotbah, kayak seperti yang terlalu serius, tapi dibawa santai. Tapi benar-benar memberitahu apa yang harus dilakukan dan tidak gitu. Ada istilah menang kalah debat nggak dengan anak-anak Kak Ivon? Wah, sering. Mereka lebih pintar ngomong sebenarnya daripada saya. Oh iya, tapi kalau debat untuk hal yang berkaitan dengan keimanan, Ya. itu pernah ngalamin nggak? Artinya saat perdebatan terjadi dalam konteks pengajaran iman, itu pernah terjadi juga? Pernah. Saya ajaknya mereka tanya, kok Mami tahu dari mana? Nah lo, Gitu. Coba bisa ya, lalu saya bilang coba nanti saya coba jelaskan dengan cara yang lain ya. Ya, tapi inilah yang kita percayai, ini yang mau kita ini yang kita imani. Ya, saya sampaikan seperti itu. nah itu kan sulitnya anak zaman sekarang itu. Ya. Mereka akses mencari informasi dan Begitu luas. untuk memvaliditas sesuatu, Ya. mereka butuh proses. Tidak bisa tuh dogma itu udah sulit untuk anak zaman sekarang Ya. kabarnya. Anak zaman dulu ya. Iya. Ini cerita kita kecil dulu ya. Pastor Kosman juga mungkin ngalamin. Dibilangin sama ibunya gimana, dibilangin sama ibunya gimana, dia nggak Iya. percaya, tanya bapaknya. Kalau sekarang tanya ChatGPT. Ya, dia ngomongin bapaknya apa, nggak percaya ditanya ibunya. Iya. Dia akan selalu cari pembenaran ibaratnya gitu ya, benar atau enggak nih gitu. Ternyata kalau zaman sekarang mainannya sama ChatGPT bro, sama AI. Tapi saya kira selain itu juga ya, saya nggak. Tapi nampaknya anak-anak sekarang itu juga sebenarnya mereka sangat anti atau tidak suka dengan apa yang disebut inkonsistensi ya. Setuju, betul. Kok Jadi beda? ini gitu? saya kadang berpikir begini. Kita tahu kan kalau kita pelayanan di gereja itu kita kayak di bank gitu loh. Lu harus senyum, harus ramah, harus baik kepada orang, menyapa dengan sopan apa segala macam gitu. Lu bayangin orang tua yang sibuk begini pulang ke rumah, kurang waktu ketemu anak gitu ya. Lalu anak sudah komplain karena dia tidak punya waktu. Ini kan sebuah kebalikan yang luar biasa. Kok bapi gue di gereja Ramah kayak gini, banget ke semua banget orang. ini, sekarang di rumah Pulang-pulang kok. nggak punya waktu.
Ini kan tragis sebenarnya, ya. Jadi ini inkonsistensi seperti ini untuk anak-anak. Dan saya kira anak-anak sekarang juga, kalau saya merasa tingkat keterbukaan mereka lebih tinggi daripada dulu ya. Iya. Mereka itu sangat menjunjung tinggi kejujuran misalnya. Jadi kalau misalnya mereka bertanya dari mana kamu tahu gitu, itu juga mungkin yang mau mereka korek di situ. Iya, gitu. iya, iya. Lu jujur nggak? Jangan-jangan lu pakai topeng seperti di gereja. Di gereja lu manis-manis gini segala macam, tapi di rumah lu nggak punya waktu, nggak ada tempat untuk anak-anak misalnya. Iya. Nah ini juga kita harus hati-hati sekali sebenarnya. Termasuk untuk melogiskan ajaran iman. Kayak contohnya, dulu zaman kita muda, dibilang Trinitas buat kita cukup. Tuhan itu Tritunggal, titik. Bahkan mungkin kita baru memahaminya usia saat dewasa. Anak sekarang, apa Tritunggal? Dah lo. Dan saat melogiskan sesuatu yang sifatnya dogmatis secara agama, itu kan saat orang tua tidak punya kemampuan yang cukup Melogiskan menjelaskan, yang tidak logis ya. Saya Iya. bingung. itu bisa jadi kontradiktif untuk si anak. Iya. Banyak sekali kalau kita ngomong keimanan Katolik, itu banyak hal yang baru bisa dicerna, entah itu usia tertentu atau setelah belajar tertentu. Tapi penting gak sih kita nerima dulu aja? Sekarang tuh masih relevan gak sih terima dulu aja dogmanya gitu? Kalau nanti Ivon bisa menambahkan, tapi yang pertama saya lihat itu dalam konteks pengajaran iman ke anak-anak, kita tidak mengedepankan dogma sebenarnya. Oh, Karena kita tahu dogma itu pun berangkat dari pengalaman kok. oke. Jadi kalau misalnya orang berbicara tentang Trinitas, kalau kamu kebawa ke dalam dogma, kamu membutuhkan standar pendidikan tertentu Betul. untuk memahami itu. Iya. Tapi kalau kita bawa ke dalam medan pengalaman kita, gitu ya, ketika Allah mencipta, Dia adalah Bapa, lalu kita jatuh dalam dosa, lalu diselamatkan, Dia hadir dalam rupa Yesus, gitu. Lalu ketika Yesus mati, disalibkan, naik ke surga, lalu diberikan Roh Kudus. Ini berangkat dari pengalaman sebenarnya rumusan ini. Pengalaman artinya kita tahu ada penciptaan, pengalaman diselamatkan, dan pengalaman ditemani sepanjang jalan gitu. Nah, itu tadi sebenarnya yang mau dikatakan oleh Paus itu, bahwa cara terbaik itu untuk mendidik anak-anak itu lewat doa, karena doa adalah ekspresi iman yang paling murni. Ya, kecuali mungkin yang biasanya berdoa pakai teks gitu. Doa makan nomor 10. Iya benar. Tapi kalau kita berdoa misalnya secara spontan, itu adalah sebuah ekspresi iman yang paling murni. Bisa jadi salah dengan ajaran atau dogma dalam doa kita tertentu. Oke. Tapi setidaknya kita mencoba mengungkapkan siapa pada akhirnya Allah bagi kita. Dan anak saat melihat orang tua berdoa, buat mereka itu jadi contoh dan hadir. Itu kan. juga sama kan, tadi dikatakan bahwa keluarga itu sekolah utama pertama untuk iman dan nilai-nilai. Nilai-nilai itu sebenarnya mengajarkannya lewat perbuatan dong, bukan teorinya. Kalau bicara tentang keadilan, ya kita harus bersikap adil kepada anak. Kalau kita mau mengajar anak menjadi orang yang murah hati, memberi derma, sedekah, coba perhatikan kalau ada misalnya lewat depan rumah itu kan, bagaimana kita menyapa. Sebenarnya di sini saya merasa sebenarnya yang paling utama mungkin kegagalan kita adalah karena tidak punya waktu bersama dengan anak. Jadi kita tidak menjadikan iman kita sebagai bagian dari aktivitas keluarga kita. Ini pembelaan nih Pastor ya. Maaf saya agak sedikit coba belain umat. Boleh. Kan bapaknya sibuk kerja. Udah urusan agama, mamahnya yang ngajarin. Contoh ya. Maaf saya. Maaf. Nah, disleksia. nah, ketika misalkan mamahnya yang ngajarin, si mama ternyata juga bukan yang mengerti agama ini dari kecil, dia mungkin juga baru bergabung di usia dewasa misalkan ke agama Katolik misalkan gitu. Lalu gimana nih Pastor kalau saya ada pembelaan seperti itu? Jalan mana yang harus diambil nih, antara mereka rembukan lagi atau memang benar-benar gimana? Kalau nggak kerja kan nggak dapat uang katanya Mas. Persoalannya kamu membela diri untuk apa? Kamu tanggung jawabmu kepada anakmu kok. Kalau ke pastor, mungkin pastor sidak misalnya, kenapa tidak ada doa? Ya pastor saya sibuk, boleh. Tapi persoalannya yang kamu hadapi itu anakmu sendiri. Mau belain apa lu? Mau belain apa kepada anakmu gitu kan? Atau kamu merasa anakmu menjadi produk yang gagal gitu? Enggak dong. Tapi oke, kalau misalnya orang juga selalu punya pembelaan seperti ini, maka saya katakan itu teladan adalah cara paling utama mewariskan iman kepada anak. Kita juga tahu kok teori itu, satu tindakan itu 1000 kali lebih berbicara daripada 1000 kata-kata, bukan? Betul. Ya. Saya merasa ketika anak nangis misalnya, ibu datang memeluk, kenapa nak gitu. Ketika rapornya banyak merahnya kebakaran, lalu pulang ke rumah dengan kecewa, lalu ibu memeluk atau ayah katakan, kamu tetap anak kami yang paling pintar gitu. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini
sebenarnya pengajaran iman yang mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Allah adalah kasih, ya dengan cara itu, nggak usah khotbah panjang-panjang. Itu urusan pastor aja khotbah gitu loh. Iya benar. Dan itu dia walk the talk ya, dan menjadi pribadi yang sama. Misalkan, Papa kenapa kalau pelayanan ke umat lain murah senyum, pulang-pulang cemberut? Loh. Kenapa sampai rumah kaya yang melampiaskan kelelahannya? Itu sering terjadi Kak Iya, Ivon. Dan setuju. ya, jadi karena energinya sudah terkuras untuk pelayanan. Betul. Ke rumah sisanya tinggal Iya. udah exhausted aja gitu. Iya. Yang datang adalah lala kok mukanya cemberut. Iya. Itu tuh untuk anak itu pukulan itu berarti Kak Ivon ya, secara psikologis dan teologis juga. Betul ya, secara psikologi kan kita manusia paling nyaman, paling bisa apa adanya itu dengan orang terdekat kita, Iya. dengan orang yang mengasihi kita. Iya, Iya. betul. Sama ya kayak waktu anak kecil aja, anak kecil kalau sama orang lain itu behave. Jaim. Ya, Jaim. betul. Tapi kalau ada orang tuanya, wah bisa Nangis, Jungkir balik ya. Iya. Ya mungkin itu juga dilakukan orang tua ya, bukan hanya di dalam konteks pelayanan, mungkin Ya. di tempat kerjanya dia, Betul. ketika dia bersosialisasi itu menampilkan dirinya yang terbaik. Tapi ketika dia pulang ke rumah, Pengen dipahami itu. dia ya menampilkan dirinya apa adanya ya. Kalau marah ya marah, kalau kesel ya kesel, kalau sedih ya ngomel-ngomel gitu ya. Nah itu mungkin sebagai bahan permenungan juga bagi orang tua. Nah. Ya, bagaimana kita tidak terlalu jomplang gitu ya. Iya. Tetap menampilkan diri kita yang terbaik juga kepada anak-anak. Nah, Kadang-kadang secara nggak sadar kan dilakukan Betul. itu. tapi ya memang begini Kak Ivon, kalau kayak saya dan Sony jadi sarjana hiburan. SH kami. Mau nggak mau kan kadang tuntutan pekerjaan itu bikin orang ketawa dan lain sebagainya, dan itu energinya habis di luar gitu. Jadi people pleasure. Nah ini susah ya gitu. Ketika memang pulang ke rumah bener-bener exhausted banget, capek banget, beneran capek. Tapi Sony sempat bilang waktu itu, makanya nggak terlalu harus orang mau suka sama gue boleh nggak, ya udah. Enak loh, masa Bener nggak, bodoh Son? tuh enak. Bener nggak, Son? Parah. Parah ya? Masa bodoh tuh enak banget. Nah itu ternyata ini sebagian orang masih ngalamin Kak Ivon ya ternyata ya. Betul, Baik para suami istri yang memang saat ini mungkin juga lagi nonton kerja, mungkin Iya. pernah apa ada agak sedikit geli juga nih dikelikitin Pastor Kosman dari tadi kan. Oke, Kak Ivon, mundur lagi dikit ke pengajaran iman untuk keluarga. Sharing pengalaman mungkin Kak Ivon. Kira-kira apa sih? Berarti yang paling kecil tadi 13 13 tahun SMP kelas SMP. 2 ya. Nah, Cowok cewek kan- ini gimana nih? Yang gede cewek, cowok cewek. Cewek Nah, cewek. ini kan berarti kalau berarti masuknya Z sama Alpha ya, Ya, gennya. masih Gen Z semua. Gen Z Gen semua. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan iman, apa sih sekarang tuh di anak zaman sekarang? Soalnya kan kalau Owen masih terlalu kecil nih. Ya. Apa yang sering jadi pertanyaan besar untuk iman kekatolikan atau Iya. kekristenan di anak-anak zaman sekarang yang buat mereka itu pertanyaan dan butuh jawaban yang logis. Kira-kira selain Tritunggal, apakah itu masih jadi top 3-nya? Atau kira-kira apa yang datang dari putra-putrinya Kak Ivon ini nanya agama, gue harus hati-hati nih ngejelasinnya gitu. Ya. Kemarin anak saya yang kedua baru nanya sama saya. Apa tuh? Katanya kemarin di homili di misa, pastornya bilang katanya Tuhan itu tidak hanya berbicara kepada kita lewat kitab suci, Nah, tapi loh. bisa lewat TikTok, bisa lewat orang-orang sekitar Kaget. kita. Kaget. Mohon maaf itu Pastor siapa kemarin? Bukan Pastor Kosman di PAN. Lalu dia bilang bagaimana caranya katanya gitu ya. Ya, saya cukup kesulitan juga ya menjelaskannya bagaimana Tuhan bisa berbicara lewat TikTok gitu ya. Nah, tapi saya bilang ya pokoknya Tuhan berbicara kepada kita itu pasti kan buahnya baik, pasti sesuai dengan pengajaran gereja, Yeah. pasti sesuai dengan kitab suci, pasti memberikan damai sejahtera gitu. Oke. Pasti ada buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita ya. Saya sampaikan seperti itu. Iya, karena Iya. TikTok juga tergantung apa yang di-follow ya. Betul. Kalau yang Iya. di-follow memang Kalau yang di follow-nya si Sonai, nggak usah. Ya, mengenai pengajaran iman ini saya tuh jadi ingat yang tadi Romo Kosman katakan mengenai Paulus yang ke-6 yang menulis Evangelii Nuntiandi. Oke. Ya, di situ adalah satu tulisan mengenai bagaimana kita mewartakan iman atau mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, ini konteksnya orang tua kepada anak. Oke. Jadi di situ dikatakan katanya kita mewartakan Injil itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi yang lebih penting itu adalah dengan kesaksian hidup. Ya, dengan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berrelasi dengan orang sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Yang nyambung ya tadi ya. Iya, iya, Jadi iya, sebagai orang tua yang paling penting apabila kita merasa bahwa
sulit nih menjelaskannya sulit, tapi kita jelaskan aja dengan sikap kita, dengan perbuatan kita gitu. Tenang aja, sesulit-sulitnya mengajari anak yang memang curious atau penasaran gitu, lebih sulit lagi untuk mengajari anak yang memang perlu perhatian yang lebih. Itu lebih susah lagi. Ini masih sharing sendiri. Double. Susah ngajarin anakku, susah. Karena ya pemahamannya kan tidak seluas, atau mungkin yang ditangkap tidak sebanyak anak-anak pada umumnya ya. Yeah. Tapi dengan catatan yang selama ini coba dipelajarin gitu ya Son ya, minimal sebelum sebelum tidur dia pasti berdoa. Walaupun kadang buru-buru, walaupun kalau dia udah ngeheng dia lupa gitu mau doa apa, Tuhan Yesus, terus diem apa ya, ulangi lagi, Tuhan Yesus. Ya cuman yang minimal sedikit banyak kalau saya pribadi mulai ditanamkan dengan gitu, sebelum doa, sebelum tidur doa, sebelum makan doa. Kadang tapi buru-burunya itu loh, aduh ampun yang bikin gregetan. Tapi saya gini loh, ketika kita berbicara banyak ya tentang bagaimana orang tua mendidik anak, mewariskan iman, tentang nilai-nilai kebaikan. Kadang saya berpikir mungkin bukan anak yang perlu kita didik sekarang, mungkin orang tuanya loh. Artinya bagaimana mereka misalnya, karena problemnya sekarang adalah banyak orang kan biasanya kita punya kecenderungan mengadopsi cara orang tua kita mendidik kita, lalu kita terapkan kepada anak-anak. Artinya menggunakan metode-metode lama untuk anak-anak zaman now yang sangat berbeda gitu. Saya kira mungkin justru bagaimana kita memfasilitasi orang tua, mengupgrade mereka juga untuk lebih bisa mengikuti tahap-tahap perkembangan anak gitu. Soalnya ada kekhawatiran juga nanti mau kalau misalkan si anak melihat orang tua melakukan pelayanan, tapi impactnya untuk mereka justru hal sebaliknya. Mereka melihat, oh orang tua aktif sih, iya di gereja, kok saya tapi jadi terlupakan ya. Bisa jadi kekhawatiran berikutnya, gereja buat si anak-anak ini jadi tidak punya tempat di hati mereka gitu, karena oh itu tadi gereja mengambil orang tua saya gitu. Lebih buruk lagi kan ya kita bicara keimanan yang luntur atau bahkan hilang gitu. Nah, mau ini sekarang terjadi nggak sih fenomena entah ada yang ke komisi keluarga segala macam, anak-anak jadi nggak mau ke gereja karena faktor orang tuanya Udah yang terlalu sering malah ke gereja. buat mereka gereja itu bukan menjadi hal yang untuk kebutuhan iman mereka gitu. Itu bisa jadi, makanya sekali lagi tadi saya mengawali tentang inkonsistensi. Artinya orang tua sibuk di sana tapi perhatian kepada anak kurang, ini kan. Atau bisa juga misalnya opsi lain adalah kita tahu anak-anak sekarang itu sangat tertarik ya dengan sebuah komunitas di mana mereka merasa nyaman, merasa diterima, merasa diapresiasi. Dan ingat bahwa itu bisa ditemukan bahkan di luar gereja Katolik. Kalau kita bicara konteks Katolik, dia bisa ikut dengan kelompok-kelompok yang lain, ya. Bahkan yang salah jalan, yang sesat juga bisa. Dan ingat bisa jadi bahwa di sana ada orang yang lebih ramah daripada bapaknya di rumah. Wow. Ini dengar ceritaan kayak itu, Son. Apa namanya? Yang orang masuk bar itu. Tahu kan? Oh, tahu. Pecahin gelas di rumah, dimarahin istri, dia lari ke bar, pecahin gelas, diganti yang baru, dia layani. Jadinya tiap hari dia ke bar, Mas Sur. Gitu. Di Ciwastra kan? Ya kalau di rumah dia dimarahin gitu. Atau di gereja dia kenapa jadi kok gini ya pandangan orang-orang ke saya. Kalau ke bar saya dipuja, di bar mah happy saya. Kalau begitu kita coba merumuskan nih. Di mana letak yang harus kita perbaikin? Komunikasikah atau perilakunya dulu kah? Karena komunikasi menjadi memegang peranan penting nih. Ada bahkan istilah dosa komunikasi sebenarnya. Atau manajemen waktu nih mungkin yang penting juga. Apa yang harus kita perbaiki di awal sebenarnya, Pastor? Saya kira Bu Ivon ya yang lebih cocok ya. Aku nanti akan melengkapi. Coba sekarang Bu Ivon. Gimana? Kak Ivon, balik lagi ke kakak. Kalau saya sih lebih suka menyebutnya kesalahan berkomunikasi ya daripada dosa. Kalau dosa itu kayaknya lebih judgmental sekali ya. Kesalahan orang tua di dalam melakukan komunikasi dengan anak gitu. Yang pertama itu pasti ketidakhadiran. Ya karena terlalu sibuk, ya nggak punya waktu. Sehingga kalau nggak punya waktu kan gimana caranya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Nah kita juga perlu melihat bahwa anak-anak zaman now, anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, terutama Gen Z ini, mereka itu nggak butuh yang namanya event besar, program yang bagus-bagus, kurikulum, itu mereka sudah dapatkan di sekolah semua. Yang mereka inginkan itu adalah relasi.
kehangatan, penerimaan, kasih sayang. Nah, itu perlu dimengerti dulu sama orang tua. Oke. Dan juga sama gereja ya ketika melakukan suatu program apapun. Nah, jadi untuk memberikan relasi yang baik, yang pertama-tama kesalahannya itu kurang waktu, kurang hadir. Kurang Ya, hadir ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kurang mau mendengarkan. Ya, seringkali orang tua berpikir komunikasi itu adalah tentang bagaimana kita menyampaikan apa yang kita mau katakan kepada mereka. Iya. Padahal Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut, itu pasti ada maksudnya. Bukan kebalik ya. Wah, serem ya. Ya, pasti Tuhan ingin kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Nah, mungkin ini juga yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak kalau ingin supaya komunikasinya lebih baik dan lancar. Lebih banyak-banyaklah mendengar mereka. Terus antara suami istrinya mesti kompromi nggak nih, Kak Betul. Ivon? Ya, Mesti kompromi. bersatu hati. Ya, sepakat dulu. Ya. Oke. Ya. Ya, ini kalau ngomongin mendengar ya itu ya, kadang manusiawi sekali orang itu nggak sabar pengen menasihati gitu. Betul. Nah, itu yang ketiga. Ada yang ketiga. Apa itu? Ya, kesalahan yang ketiga, orang tua itu cenderung terlalu cepat menghakimi. So tahu gitu ya. Inginnya mengkoreksi terus-menerus. Judge bau, bro. Judgment. Ingin mengkoreksi, ingin Iya. menasihati. Iya, belum mendengar seutuhnya secara penuh, tapi Dia udah nunggu momen buat nasehatin Iya, ya. iya. Padahal kan belum tentu maksudnya anak itu cerita seperti itu. Nah, jadi 3 ini perlu orang tua sadari, jangan sampai terlena masuk ke dalam kesalahan-kesalahan seperti Komunikasi itu. tadi. Efek dampak yang paling langsung berasa kalau sampai terjadi kesalahan-kesalahan itu apa, Kak Ivon? Anak pasti males bicara dengan orang tua. Aduh. Ya. Dan ini bukan jangka pendek loh. Ini Iya. Bisa terus. seumur hidup Betul, dia ya. tidak ada trust ke orang tua. Betul. Bukan tempat saya ngobrol dia mah. Iya. Pertama mungkin kalau orang tuanya nggak hadir, nanti mendingan cari orang lain deh untuk bicara. Om, Iya. tante gitu Iya. yang lain. Om, tante ada random. Misalnya orang tuanya hadir pun nggak mau denger, ya sibuk sendiri, itu juga kan menghalangi anak untuk bisa cerita. Iya, Yang ketiga, belum apa-apa udah disalahin, belum Aduh. apa-apa udah dikoreksi, saya salah terus, lama-lama anak akan males untuk cerita sama orang tua. Ya, dan itu ya berempati ya. Kita put your feet on their shoes itu Iya. penting banget, bahwa kadang anak cuma pengen cerita. Betul. Ya jadilah pendengar yang baik Iya. gitu. Tidak Nggak harus perlu komentar, nggak perlu Iya, selalu dikasih masukan. semangat ya Pak, gitu ya. Oke. Pastor, ini menjadi penting ya. Ternyata komunikasi yang juga menjadi pemicu perang dunia 2 waktu itu. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Ternyata komunikasi bisa, kita nggak mau bilang ini masalah utama, tapi bisa jadi Dampaknya gede ini nih. betul. Ini penyebab dari apa yang kita bahas hari ini. Lantas siapa yang harus memulai untuk memperbaiki ini semua, Pak Sur? Si anak, si orang tua, bagaimana? Nah, jelas sebenarnya ya, siapa yang pertama, inisiatif dari siapa, itu harusnya orang tua ya. Orang tua. Saya mau membawa kembali tentang panggilan panggilan orang tua Katolik ya. Katolik Ya. secara umum sebenarnya Kristen juga sama. Bahwa orang tua Katolik itu memiliki apa yang disebut dengan Tridharma. Ini bukan perguruan tinggi, bukan. Iya. Tapi Tridharma mereka sebagai orang tua. Ya. Mereka menjadi sebenarnya imam di dalam keluarganya. Imam itu tugasnya apa sih? Memimpin. Pemimpin. Ngaco. Imam memberi contoh. Menguduskan. Menguduskan. salah Salah juga. semua. Makanya kalau punya rumah baru, pastor diberkati kan dikuduskan, Iya. kawinan Oh, dikuduskan oke. gitu. Baru kedua, mereka juga sebagai guru sebenarnya, pengajar ya. Tetapi lebih spesifiknya mereka yang mereka ajarkan adalah seperti para nabi, mengungkapkan pengetahuan ilahi kepada anak-anak, dan itu melalui tindakan-tindakan yang baik tadi, melalui doa-doa tadi. Lalu yang ketiga, ya apa tadi? Imam menjadi imam. Guru, Iya. dan pemimpin. Ya, kita selalu berbicara tentang pemimpin sebagai gembala. Nah, inisiatifnya pertama datang dari orang tua harusnya, karena dia harus bertanggung jawab kepada seisi rumahnya. Iya. Ya ini. Lalu yang kedua, lalu bagaimana dengan anak-anak ya? Ini anak-anak itu seperti tadi kita bicara banyak case ya tentang anak-anak, tentang bagaimana kepalsuan topeng-topeng di gereja, senyum-senyum di rumah nggak pernah senyum misalnya. Ini bisa menjadi problem besar. Jadi bagi saya pribadi sebenarnya tugas paling utama adalah bagaimana orang tua menjadikan rumah itu menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anak, tempat di mana anak-anak akan kembali
ya, mengalami kasih dari para orang tua. Tentu ini tidak gampang. Ya. Orang tua bahkan harus saya katakan kadang-kadang mungkin perlu mengorbankan sesuatu untuk ini, mengorbankan sebagian penghasilannya, mengorbankan waktunya, relasinya dengan yang lain. Atau mengorbankan pelayanannya sedikit di gereja, jangan banyak ting gitu Pastor. Bisa jadi itu ya. Mengorbankan banyak juga kalau demi keluarga monggo. Boleh ya, Pastor ya. Mangga. Gitu. Iya. Karena memang tugas utama mereka itu adalah untuk keluarganya. Panggilannya di keluarga. Ya. Di gereja itu biasanya pastor yang ditabiskan banyak di sana. Walaupun terlalu banyak karena pastor tidak selalu bisa, maka melibatkan. Jadi mereka lebih pada partisipasi, tidak akan mengambil apa yang utama yang menjadi tugas mereka. Dan Ya, sebenarnya di situ. Ya. dan bukan perlombaan buat mencari kemuliaan ya di gereja. Sama Pastor, ya. sekali tidak. Karena Bukan. nggak ada gaji juga kan. Nah ini makanya. Cuman kan saya si paling-paling. Nggak lantas dapat jalur VIP surga ya. Iya. Dapat nggak sih Pastor? Nggak tahu setidaknya bacaan hari ini berkata tuh kepada orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh agama itu pemungut cukai dan para pelacur akan duluan masuk kerajaan surga jika kamu tidak bertobat. Wow. Jubah kasula yang megah itu nggak ada artinya kalau Iya. kita berbicara tentang surga dan neraka. Saya nggak ada jaminan. Bener haknya di sana. Apalagi kalau lu pelayanannya motivasinya bukan untuk Tuhan, lebih parah lagi. Wah. Betul, dan mengorbankan keluarganya bahkan. Ya, saya tadi begitu baca bacaan Injil itu dan harus khotbah juga sedikit ragu-ragu. Jangan-jangan saya juga tidak. Sedikit ragu-ragu. Tapi bener ya, itu pastornya karena mental loh coy. Enggak juga lah. Kak Ivan dari BPK PKK ini punya program apa nih yang tujuannya adalah mengedukasi, mensosialisasi untuk apa yang kita bahas hari ini? Ada nggak sih? Ya, dari BPK PKK Keuskupan Bandung kami tuh banyak acara-acara ya untuk untuk supaya para orang tua itu juga teredukasi menjadi orang tua yang lebih baik. Oke. Ya, salah satunya di camp CFM, Catholic Family Ministry. Oke. Kami punya, mungkin pernah dengar ya, camp Priskat, Pria Sejati Katolik, Wanita Berhikmat Katolik. Di situ para orang tua tuh diajarkan bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami itu menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi seorang istri adalah seorang istri yang penolong bagi suaminya, ibu yang ilahi bagi anak-anaknya. Nah, di situ udah ada. Oke. Lalu kami juga ada, sekarang yang terbaru adalah program Alpha. Oh Alfa, apalagi nih? Ya, Alpha itu adalah satu alat evangelisasi. Bagaimana kita mengajarkan, mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks ini Alpha for Youth. Oh, for youth. Ya, ada dari usia dari usia 12 sampai 18 tahun, 18 sampai 30 tahun, dan usia dewasa. Oh, mereka masih bisa ikut ya? Bisa. Kita yang youth. Iya, betul. Cuman kalau saya takut Pak Sur, takut nanti saya jadi pakai nguliahin orang. Gitu. Saya kan nanti gitu, Son, lu nggak boleh gitu lu. Bahaya. Gue mau ikutan. Oke, jadi program-program ini harapannya bisa Ya, untuk membantu betul. orang tua Ya. untuk Ya. kembali ke peran awalnya ya mereka Iya. panggilannya adalah untuk anak. Minimal jadi orang tua yang baik lah. Iya. Ya minimal gitu dulu. Bukan cuma itu loh, yang parenting juga ada kan? Ada parenting itu kursus, apa? ada kursus parenting bagi orang tua juga. Itu dari Komisi Keluarga. Ya, harapannya nanti di katedral tahun depan akan dilaksanakan. Oke. Masuk. Lalu kalau yang saya pernah dengar juga Pastor ada kursus evangelisasi Pribadi. itu Ya. bisa juga diikuti sama umat. Kalau Bisa. pengen lebih pinter Iya. beragama gitu tanda kutip untuk jadi bahan pengajaran buat anak-anak maksudnya gitu Betul, bisa ya. Bisa. Oh, Dan yang menarik Alpha ini itu adalah bagaimana kita membawa Yesus kepada orang di sekitar kita dengan cara yang menyenangkan. Bukan dengan mengajarkan secara formal Ya. seperti ini, tapi mengajak mereka makan, mengajak mereka nonton video pengajaran dan diskusi, sharing, ngobrol-ngobrol. Oke. Gitu caranya. Ya memang kita harus menyesuaikan Ya. kondisi bagaimana cara mewartakan kabar baik tentang Ya, Yesus ini kan, betul. caranya yang paling bisa mereka terima. Ya. Gitu. Dan ada juga kemarin saya baru kembali dari Pineng. Di sana ada yang presentasi mengenai film The Chosen. Oh, The Chosen. Ya, itu film menarik The sekali. Chosen ini juga bisa digunakan sebagai alat evangelisasi. Kita udah finish juga sih. Udah ya? Season 5 udah ada ya nonton ya. Tahun depan itu ada season 6. Betul, sedang Dan dibuat. tahun depan lagi season 7 terakhir. Dan mereka mempresentasikan bagaimana kita di dalam keluarga itu bisa loh pakai film ini untuk mengajarkan kepada Iya, itu baik anak. sekali itu.
ya di gereja, di dalam komunitas, sebagai bahan pewartaan, bahan pengajaran, Lihat bedah film gitu ya. Bible study. Oke, Iya. itu ada yang kalau tadi kan untuk orang tua, untuk anak-anak sebenarnya selain yang untuk youth tadi ya, ada program khusus nggak sih, Kak Ivon? The Chosen itu ada The Chosen Adventure yang buat anak kartunnya, buat anak-anak kecil nonton. Dora. Mirip gitu kali. Ya. Tapi yang baik itu adalah ketika orang tua tuh menemani ketika nonton film itu. Jangan di-loss juga anak-anak. Iya. Filmnya bukan pengganti orang tua. Iya. Orang tua menambahkan apa yang harus dijelaskan. Bahayanya gini soalnya yuk dek kita nonton film The Chosen. Oke ya 5 menit kemudian Papa kakinya jangan di muka aku Pak, ketiduran. Oke, jadi program-program itu sebenarnya sudah ada, tinggal seberapa aktif nih umat yang mau mencari mengikuti. tahu dan mengikuti gitu. jadi wadahnya ada, tempat belajarnya ada, komunitasnya ada, bisa saling support satu dengan yang lain. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Kalau gitu Pastor, saya tertarik pertanyaan, kalau pada akhirnya harapannya orang tua diingatkan kembali untuk menjadi panggilannya ke anak-anak, itu kan juga berarti mereka melakukan tujuan pernikahan di sana untuk membentuk keluarga dan merawat, dan di sana ada janji kepada Tuhan. Artinya ini kita bisa tarik ujungnya, wah Anda melanggar janji Tuhan di depan Tuhan saat memutuskan untuk menikah dan berprokreasi, mendirikan keluarga dengan batu karangnya Tuhan. Saat Anda tidak lakukan, Anda melanggar janji di depan Tuhan dong, Pastor. Kita bisa katakan seperti itu nggak? Saya takut mereka yang mendengar tertekan batin gitu. Tapi saya coba buat pelan-pelan gitu. Pelan-pelan Mas. Sebenarnya tujuannya sama. Itu kan kalau bicara janji perkawinan, itu janji yang ketiga. Ketika ditanyain pastor, apakah kalian bersedia mendidik anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepadamu dalam terang Injil dan gereja. Mereka kuat suaranya tuh, kami bersedia gitu kan. Biasanya kuat. Mereka tuh kita bertiga ya. Tapi masalahnya janji itu terjadi sebelum anak lahir. Setelah anak lahir kan ada perubahan dalam pola komunikasi orang tua juga. Itu tidak jarang bahwa orang sekarang anak itu bukan lagi rahmat loh, tapi anak jadi beban. Iya. Bayangin kalau lu baru melahirkan anak, di pikiran lu sudah kalkulasi duit biaya hidup. Anak lu jadi beban. Lalu bagaimana kamu bersikap dengan sesuatu yang kamu anggap beban? Saya kira kita perlu masih meluruskan bahwa anak itu adalah buah cinta, perkawinan, anugerah. Kalau itu anugerah dari Tuhan, harusnya lu lebih sayang dong. Itu kan. Ini perlu. Ini masalah mindset dan juga bagaimana kita memahami itu. Lalu hal yang berikut adalah tentang tanggung jawab mereka ketika anak itu kan sudah lahir, baptis kan. Oh, itu diingatkan lagi tuh janjinya tuh. Dua aja. Tambah lagi gitu. Tapi biasa sebenarnya kita kan janji itu gampang tapi melakukannya kurang gitu. Nah, kalau saya pribadi sih udah kembali kepada janjimu, dan sebenarnya secara manusiawi pun seharusnya kita punya attitude yang berbeda kepada anak ya, lebih baik sebenarnya. Jangankan kita berbicara tentang dasar teologis ini sakramental, hewan juga sama kok, sangat sayang pada anak. Iya betul, masa manusia enggak ya? Manusia Animal enggak. instinct Ini secara instingtif ya kita bicara. Nah, apalagi kalau kita misalnya menempatkan anak-anak itu sebagai anugerah, itu kan sesuatu yang lebih berarti sebenarnya. Nah, saya sih berharap itu kembali kepada apa yang pernah mereka janjikan. Bukan apa yang pernah kalian janjikan sama dia. Bisa kalau pastor janjinya beda soalnya. Tapi gini, kalau memang yang ngomongin tentang janji tadi ya, sana ini ada yang lucu nih. Apa tuh? Lucu banget ini. Papa mama aktif di gereja Katolik. Pas bagian masuk ke fase pernikahan, karena gue kan banyak ngalamin ya. Jadinya nyebrang nih ke gereja sebelah. Nggak apa-apa, sama-sama Yesus katanya. Gimana dong pastor? Padahal dia janji loh ya untuk mendidik dan membesarkan anak-anak secara ajaran dengan ajaran gereja Katolik gitu. Terus begitu bagian menikah, ya nggak apa-apa lah, udah jodohnya. No comment. Ada 1001 alasan. Gak usah dikomen itu mah. Bukan sekarang, nanti kita bicara. Episode yang berbeda. Episode yang berbeda. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan nih sudah terjadi nih Kak Ivon, dan bagaimana cara Kak Ivon mengajarkan ke anak-anak untuk akhirnya mengerti bahwa ya orang tua punya kegiatan, orang tua punya kesibukan.
Ya kalian harus bisa nerima. Apakah mereka bisa dengan mudah menerima kondisi yang buat mereka itu tidak ideal sebenarnya? Sulit nggak sih meyakinkan anak-anak untuk kondisi yang kalian tidak bisa loh mendapatkan orang tua selalu ada untuk kalian gitu? Itu sulit nggak sih meyakinkan mereka? Ya berulang-ulang ya. Sama seperti kita mengajarkan iman juga berulang-ulang. Ya menyampaikan bahwa pelayanan itu adalah sesuatu bagian di dalam kehidupan kita yang kita lakukan untuk mencintai Tuhan. Ya, saya sampaikan itu juga berulang-ulang. Seperti bagaimana saya berusaha supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya seperti di dalam Ulangan 6-7 itu kan disampaikan bahwa sebagai orang tua mengajarkan itu memang harus berulang-ulang tanpa kenal lelah gitu. Oke, dari semuanya, dan mungkin ini pembelajaran seumur hidup. Tidak bisa sekali dua kali selesai paham. Mereka harus melihat dari apa yang orang tuanya lakukan, perilaku segala macam. Lulusnya masih lama loh, soalnya jadi orang tua juga. Kalau mahasiswa ada lulusnya, Mas Dur. Jadi orang tua kan lulusnya masih lama, benar Kak Iwan ya? Benar. Jangan-jangan nggak lulus juga. Iya. Bisa jadi nggak lulus loh jadi orang tua. Benar. Nggak, wisudanya beda ya. Dan memang nggak lulus ya, nggak pernah lulus ya kayaknya. Karena kita juga menyanyi kasih ibu sepanjang jalan itu aja, jalan nggak ada ujungnya kan. Iya benar. Sampai mati. Benar. Nah ini harapannya sekali lagi bukan berarti yang namanya pelayanan di gereja tidak jelek. penting. Betul. Bukan Justru kalau memang itu panggilan kita untuk gimana cara kita untuk ada di ladang Tuhan kan caranya beda-beda panggilannya. Cuman ya untuk kita yang punya anak, jangan lupa tanggung jawabnya ada yang utama untuk kembali ke keluarga itu tadi. Jadi intinya kalau bekerja di ladang Tuhan sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah bukalapak di ladang Tuhan. Itu susah. Pastor Kosman nggak usah komen. Nggak usah komen, cukup ketawa aja. Siap. Kalau berbagai macam cara. Saya berpikir jangan-jangan setelah mendengar ini banyak yang mundur dari pelayanan. Repot juga ya. Repot juga. Ya memang saling membutuhkan. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan memang untuk bisa memahami hal ini, dan apalagi kalau memang Bapak Ibu umat sekalian ada yang merasa perlu untuk ngobrol dan juga ketemu teman-teman sekomunitas BPK PKK Keuskupan Bandung siap bantu nih. Ada Kak Ivon. Ada Instagramnya atau apa gitu Kak Ivon? Ada. Iya. Nanti ditulis di sini ya Kristo ya. Nah, bisa follow dulu, jadi ntar siapa tahu bisa kenalan, bisa DM nanya langsung ya. Gitu. Dari melayani konsultasi dan lain-lain juga. Iya, saya melayani juga di sini di Biro Konseling Keuskupan Bandung. Oh, BK-nya. Kak Ivon tuh. Di gedung BSA. Iya. Lantai berapa? Lantai dasar. Takutnya bablas ke ruang paling atas kan. Kenapa kosong? Itu ruang pertemuan. Auditorium. Di lantai dasar. Ya. Oke. Jadi silakan, sangat open kalau pengen. By appointment ya. By appointment. Jadi telepon ke BSA tanya mau janjian sama Kak Ivon gitu. Dan Ibu Dwi. Dan jangan ragu kalau kita merasa ini sedang kita alami, bicaralah gitu. Jangan dipendam sendiri. Khawatiran nanti ya itu dia. Cari gereja yang lain. Iya, dititipin di infal. Iya nih, kayaknya udah di ujung episode. Pastor Kosman ada yang mau disampaikan terakhir nih menutup? Saya kira menarik ketika merenungkan ini ya dalam konteks Natal. Natal tahun ini kan berbicara temanya itu Allah datang untuk menyelamatkan keluarga ya. Saya cukup yakin juga tema ini bukan sesuatu yang dikarang turun dari surga begitu. Ini turun dari pengalaman realitas keluarga sekarang. Kemarin itu juga Keuskupan Bandung itu mengadakan musyawarah pastoral, dan sama itu ditemukan poin pertama, problem dalam kehidupan berkeluarga. Nah ini saya pikir sih kesempatan ini banyak mungkin orang tua ketika mengikuti podcast ini berpikir tentang kehidupannya, syukur kepada Tuhan. Tetapi yang paling utama, mari kita persiapkan keluarga kita bersama. Ya jangan pernah berpikir bahwa urusan ke surga itu hanya urusannya orang tua semata, enggak. Mereka punya tanggung jawab juga membawa keluarganya. Saya berharap nanti dalam peristiwa Natal keluarga-keluarga itu sungguh terberkati dengan mengalami pemulihan. Mungkin cinta yang dingin, komunikasi yang kaku, relasi yang renggang, itu bisa dihangatkan kembali. Ini perjuangan kita semua. Jadi keluarga mereka tidak berjalan sendiri. Gereja juga akan selalu ada untuk menemani mereka. Ya. Dan doa ini juga bisa kita intensikan nih di setiap misa nih Pastor ya. Pasti. Untuk jadi mengangkatkan lagi. Mulai dari hal kecil, berdoa bersama keluarga. Itu aja dulu ya. Simple. Semoga tidak sulit. Ada yang saya orangnya susah ngomong. Doa dulu aja. Saya orangnya dulu aja. Kadang bukan susah ngomong. Saya emang nggak bisa ngomong. Itu barusan apa?
Bisa, cuman malu dan takut aja. Malu dan takut Mulai dulu aja, berdoa ya hal. Padahal setelah berdoa dia nggak akan berhenti berdoa itu biasanya. Iya, betul. Terima kasih Pastor Kosman, terima kasih Kakak Ibu. Kakak Ibu Ivon. Silakan kalau nanti mau ngobrol-ngobrol sama Kak Ivon boleh langsung ke BSA janjian ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pastor Kosman, Siap, Kak Ivon, siap. dengan topik-topik dan juga pendekatan-pendekatan yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan Romanoni. Kita kembali di episode berikutnya ya. Bye bye. Bye bye, terima kasih.